Di sebuah sudut kota Jember, terdapat sebuah gang kecil bernama Gang Melati. Jalanannya sempit, hanya cukup dilalui 2 motor dari arah berlawanan dengan hati-hati. Rumah-rumah berdiri rapat, dindingnya bersisian, dan suara batuk tetangga bisa terdengar dari balik tembok. Di gang itulah tinggal seorang pria bernama Pak Surya. Ia bukan tokoh masyarakat. Ia juga bukan pemuka warga. Tapi satu hal yang pasti, namanya dikenal oleh hampir semua penghuni gang. Bukan karena prestasi, tapi karena motornya. Tepatnya, karena 5 motor yang setiap hari parkir berjajar di pinggir jalan depan rumahnya. Motor-motor itu milik Pak Surya dan keluarganya. Ia punya warung kopi yang cukup ramai. Anaknya ada 2. Istrinya suka ikut arisan. Dan entah kenapa, setiap anggota keluarganya punya motor sendiri. Semua diparkir sembarangan. Seolah jalanan itu milik pribadi. Warga sudah sering mengeluh. Ada yang menabrak spion. Ada yang tergores knalpot. Bahkan tukang gas pernah tidak bisa masuk karena jalan tertutup. Tapi setiap kali warga menegur, jawaban yang mereka dapat selalu mengejutkan. Di sebuah sudut kota Jember, terdapat sebuah gang kecil bernama Gang Melati. Jalanannya sempit, hanya cukup dilalui 2 motor dari arah berlawanan dengan hati-hati. Rumah-rumah berdiri rapat, dindingnya bersisian, dan suara batuk tetangga bisa terdengar dari balik tembok. Di gang itulah tinggal seorang pria bernama Pak Surya. Ia bukan tokoh masyarakat. Ia juga bukan pemuka warga. Tapi satu hal yang pasti, namanya dikenal oleh hampir semua penghuni gang. Bukan karena prestasi, tapi karena motornya. Tepatnya, karena 5 motor yang setiap hari parkir berjajar di pinggir jalan depan rumahnya. Motor-motor itu milik Pak Surya dan keluarganya. Ia punya warung kopi yang cukup ramai. Anaknya ada 2. Istrinya suka ikut arisan. Dan entah kenapa, setiap anggota keluarganya punya motor sendiri. Semua diparkir sembarangan. Seolah jalanan itu milik pribadi. Bukan cuma parkir, tapi juga menjorok ke badan jalan, kadang melintang seenaknya. Setiap pagi, saat orang-orang berangkat kerja atau mengantar anak sekolah, mereka harus melewati deretan motor itu. Harus ekstra hati-hati. Apalagi kalau ada 2 kendaraan bersamaan. Yang satu harus mengalah, menepi hingga spion menyentuh tembok tetangga. Beberapa kali sudah ada kejadian motor lecet. Pernah juga ada anak kecil jatuh karena mencoba lewat di sela-sela motor sambil berjalan kaki. Warga sudah sering mengeluh. Ada yang menabrak spion. Ada yang tergores knalpot. Bahkan tukang gas pernah tidak bisa masuk karena jalan tertutup. Tapi setiap kali warga menegur, jawaban yang mereka dapat selalu mengejutkan. Ini depan rumah saya. Mas, parkir di sini ya wajar dong. Kalau nggak suka, ya cari jalan lain. Kan Jember luas. Nada bicaranya tinggi. Wajahnya keras. Dan entah bagaimana, selalu berhasil membuat orang mundur dengan kesal. Teguran berubah jadi diam. Keluhan berubah jadi keluhan baru di grup WhatsApp RT, yang isinya hanya emot marah dan stiker sindiran. Semua orang tahu, menegur Pak Surya sama dengan menyalakan api di jerami kering. Ibu Nur, tetangga kanan rumah Pak Surya, pernah mencoba bicara baik-baik. Ia datang dengan senyum, membawa gorengan, berniat mengajak ngobrol sambil menyampaikan keluhan. Tapi baru 2 menit berbicara, wajah Pak Surya sudah berubah merah. Bu, saya nggak ganggu siapa-siapa kok. Itu motor. Ya milik saya. Mau saya taruh di mana lagi? Masa mau saya masukin ke kamar tidur? Ibu Nur tak bisa menjawab. Ia hanya pamit pelan-pelan sambil membawa pulang gorengan yang tadi dibawanya sendiri. Bukan cuma Pak Surya. Anaknya, Tony dan Rian, juga punya sikap yang tak kalah menyebalkan. Kalau ditegur, mereka membalas dengan pandangan sinis atau tertawa-tawa sambil menirukan omongan orang. Pernah suatu hari, Pak Doni, warga yang rumahnya di ujung gang, menegur karena motornya tak bisa lewat. Besok paginya, ia menemukan selembar kertas ditempel di gerbang rumahnya,
bertuliskan huruf besar. Jangan sok atur jalan. Bukan polisi. Tapi orang yang paling sering terdampak adalah Pak Harun. Ia tinggal tepat di seberang rumah Pak Surya. Pekerjaannya sebagai mekanik membuat ia sering keluar malam, pulang dini hari, atau kadang-kadang membawa barang besar dari bengkel. Setiap kali pulang, ia harus memindahkan 1 atau 2 motor dulu agar bisa parkir. Pernah suatu malam ia mencoba memindahkan motor Pak Surya sedikit saja. Tak lama kemudian, suara gaduh terdengar dari balik pintu. "Siapa yang geser motor saya? Main pegang aja. Emangnya punya kamu?" Pak Harun hanya bisa minta maaf, walau dalam hatinya mendidih. Ia tahu, kalau dibalas, bisa-bisa besok pagi gang ribut lagi. Malam itu, saat Pak Harun pulang dari bengkel dengan membawa 2 dus berisi onderdil, kejadian kecil terjadi. Ia tersandung ban belakang motor Rian, salah satu anak Pak Surya. Dusnya terjatuh. Onderdil berserakan di aspal. Tangannya lecet sedikit. Lututnya terbentur keras. Ia bangkit sambil mengumpat, tapi tak ada yang mendengar. Lampu gang remang-remang. Udara lembab dan sunyi. Hanya ada dengungan nyamuk dan sesekali suara anjing menggonggong dari kejauhan. Ia berdiri di sana, memunguti satu persatu baut dan gir yang jatuh, lalu menatap motor-motor itu. 5 buah. Rapa. Diam. Tidak tahu malu. Pak Harun tidak berkata apa-apa. Tapi malam itu, pikirannya tidak seperti biasa. Ia merasa jenuh. Bukan hanya marah, tapi muak. Bukan hanya muak pada Pak Surya, tapi pada ketidakberdayaan warga selama ini. Keesokan paginya, semua berjalan seperti biasa. Motor-motor itu masih di tempatnya. Ibu-ibu lewat sambil mendesah. Anak-anak berangkat sekolah dengan seragam kusut karena harus lewat sempit. Pak Surya duduk di bangku warung kopi depan rumah, menggulung rokok tingwe dan menyapa dengan suara lantang. "Ngopi dulu sini. Gratis asal kuat duduk sebelah saya." Warga hanya membalas dengan senyum kaku, lalu berlalu. Tak ada yang mau dekat-dekat. Semakin hari, suasana di gang itu seperti bara dalam sekam. Semua diam, tapi dalam hati menyimpan api. Namun satu hal yang tidak diketahui Pak Surya, atau mungkin diabaikannya, setiap ketidakadilan yang terus dibiarkan, lama-lama akan menemukan jalannya sendiri untuk kembali. Dan malam-malam yang selama ini tenang, mungkin tak akan selamanya begitu. "Ini depan rumah saya. Mas, parkir di sini ya wajar dong. Kalau nggak suka, ya cari jalan lain. Kan Jember luas." Nada bicaranya tinggi. Wajahnya keras. Dan entah bagaimana, selalu berhasil membuat orang mundur dengan kesal. Teguran berubah jadi diam. Keluhan berubah jadi keluhan baru di grup WhatsApp RT, yang isinya hanya emot marah dan stiker sindiran. Suatu malam, Pak Harun yang tinggal tepat di seberang rumah Pak Surya, pulang agak larut karena lembur di bengkel. Ia membawa 2 dus kecil berisi onderdil, digendong dengan 1 tangan. Tapi saat akan masuk ke halaman rumahnya, ia tersandung ban belakang salah satu motor Pak Surya. Dusnya jatuh. Onderdil berserakan. Tangannya lecet. Ia memaki pelan, tapi tak berani teriak. Sudah pernah. Sudah kapok. Namun malam itu, ia tidak hanya kesal. Ia termenung. Lama. Di bawah lampu jalan yang temaram, matanya menatap motor-motor itu. 5 buah, berdiri kokoh, tak tahu malu, menghalangi jalan seperti raja jalanan. Ia menarik napas panjang, lalu masuk ke rumah, diam-diam. Tapi hatinya tidak tenang. Dan mungkin, bukan hanya hatinya yang begitu. Malam itu, Pak Harun duduk termenung di teras rumahnya. Ia memandangi motor-motor Pak Surya yang masih terparkir di depan rumahnya. Bau amis ikan yang masih tercium samar-samar membuatnya merasa mual. Namun, ada sesuatu yang lebih mengganggu pikirannya. Rasa tidak berdaya yang selama ini ia pendam. Ia teringat kembali kejadian malam sebelumnya. Bagaimana ia harus memindahkan motor Pak Surya hanya untuk bisa parkir.
Bagaimana ia harus menahan amarah setiap kali melihat motor-motor itu menghalangi jalan. Dan bagaimana setiap teguran yang ia sampaikan selalu dibalas dengan sikap arogan dan kasar. Pak Harun menarik napas panjang. Ia tahu, jika terus seperti ini, ia hanya akan semakin tertekan. Namun, ia juga sadar bahwa ia tidak bisa membiarkan ketidakadilan ini terus berlanjut. Keesokan harinya, Pak Harun memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membuat Pak Surya dan keluarganya menyadari kesalahan mereka. Ia mulai mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Ikan busuk, yang ia beli dari pasar ikan di ujung kota. Beberapa ember besar. Dan sarung tangan tebal untuk melindungi tangannya. Ia bekerja dengan cepat dan hati-hati, memastikan tidak ada yang melihatnya. Malam itu, ketika suasana gang mulai sepi, Pak Harun keluar dari rumahnya. Ia membawa ember-ember berisi ikan busuk yang telah ia siapkan. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati motor-motor Pak Surya yang terparkir di pinggir jalan. Ia mulai menaburkan ikan busuk di atas jok motor, di keranjang belakang, bahkan di sekitar roda. Bau amis yang menyengat mulai tercium. Ia tersenyum puas, merasa bahwa ini adalah balas dendam yang pantas. Namun, ia tidak berhenti di situ. Ia juga menaburkan ikan busuk di depan rumah Pak Surya. Di halaman, di pagar, bahkan di tangga masuk. Bau amis semakin kuat, memenuhi udara malam itu. Setelah selesai, Pak Harun kembali ke rumahnya dengan perasaan lega. Ia tahu, esok pagi, Pak Surya dan keluarganya akan terkejut dan mungkin merasa malu. Mereka akan merasakan apa yang selama ini dirasakan oleh warga gang. Pagi harinya, suasana gang berubah menjadi hiruk-pikuk. Warga keluar dari rumah mereka, melihat apa yang terjadi. Beberapa tertawa, beberapa menggelengkan kepala, dan beberapa lainnya hanya diam, menyaksikan kejadian itu. Pak Surya keluar dari rumahnya, terkejut melihat motor-motornya yang dipenuhi ikan busuk. Ia memeriksa satu persatu. Wajahnya berubah merah karena marah. Namun, ketika ia melihat ikan busuk di depan rumahnya, ia terdiam. Ia menyadari bahwa ini adalah balasan dari sikapnya selama ini. Ia menoleh ke arah Pak Harun yang sedang berdiri di depan rumahnya, menyaksikan kejadian itu. Mata mereka bertemu, dan dalam sekejap, Pak Surya tahu siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Namun, alih-alih marah, Pak Surya hanya menghela napas panjang. Ia menyadari bahwa ia telah berlaku tidak adil terhadap tetangganya. Ia merasa malu atas sikapnya yang selama ini arogan dan tidak menghargai orang lain. Hari itu, Pak Surya memutuskan untuk berubah. Ia mulai memarkir motor-motornya di garasi, tidak lagi menghalangi jalan. Ia juga meminta maaf kepada warga gang atas sikapnya selama ini. Warga gang menyambut perubahan itu dengan senang hati. Mereka merasa lega dan dihargai. Suasana gang yang semula tegang dan penuh ketegangan, kini berubah menjadi lebih harmonis. Pak Harun, meskipun tidak menginginkan pujian, merasa puas. Ia tahu bahwa tindakannya telah membawa perubahan positif. Ia juga menyadari bahwa terkadang, untuk membuat seseorang menyadari kesalahannya, dibutuhkan keberanian untuk bertindak. Dan meskipun bau amis ikan busuk itu akhirnya hilang, kenangan tentang perubahan yang terjadi di Gang Melati akan tetap dikenang oleh semua orang. Beberapa hari setelah kejadian ikan busuk yang menggemparkan Gang Melati, suasana gang mulai kembali tenang. Pak Surya, dengan sikap yang lebih kalem, mulai memperbaiki hubungannya dengan para tetangga. Ia memarkir motor-motornya di garasi dan tidak lagi memblokir jalan seperti dulu. Warga mulai merasa lega. Mereka bisa melintas dengan bebas tanpa harus khawatir motor atau spion mereka tergores. Bahkan Ibu Nur, yang dulu pernah ditegur dengan kasar oleh Pak Surya, mulai berani menyapa dia dengan senyum. Tapi bagi Pak Harun, meskipun semuanya terlihat kembali normal, ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya. Ia merasa, meskipun Pak Surya sudah meminta maaf dan berubah, belum ada kejelasan tentang bagaimana ia harus menghadapi perasaan tidak dihargai selama bertahun-tahun. Walaupun motor-motor Pak Surya kini tertata rapi,
Tetapi ada satu hal yang tidak bisa hilang, bau ikan busuk itu. Bau ikan busuk yang pernah memenuhi gang kini jadi simbol dari ketegangan yang tersembunyi. Meski fisik bau itu sudah hilang, aroma perasaan yang ditinggalkan masih membekas. Pak Harun merasa lega, tetapi juga merasa bahwa apa yang telah terjadi tidak semudah itu terlupakan. Pak Harun memutuskan untuk memanfaatkan momen perubahan ini dengan bijak. Ia tidak ingin menjadi orang yang hanya puas dengan kemenangan sementara. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi kejadian serupa di masa depan. Dengan langkah hati-hati, ia mulai mendekati tetangga-tetangganya, mengajak mereka untuk berbicara lebih terbuka tentang ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Seiring berjalannya waktu, perubahan dalam gang itu semakin terasa. Pak Surya yang dulu keras kepala, kini menjadi lebih rendah hati. Bahkan ia mulai membantu membersihkan gang dan memperbaiki beberapa jalan yang berlubang. Namun, meskipun Pak Surya berusaha berubah, ada satu hal yang tidak bisa dilupakan oleh Pak Harun, sikap arogan Pak Surya yang dulu begitu melekat. Pada suatu pagi, Pak Harun duduk di warung kopi milik Ibu Nur. Warga lain mulai datang, satu persatu. Pembicaraan tentang kejadian ikan busuk itu akhirnya terbuka di tengah obrolan. Sebagian warga tertawa ringan, merasa bahwa kejadian itu sedikit memberi rasa lega. Tapi bagi Pak Harun, itu bukan hanya tentang membuat Pak Surya merasa malu. Itu lebih tentang bagaimana mengubah sikap yang selama ini membuat semua orang merasa terjepit. Pak Harun mulai bertanya-tanya, apakah perubahan yang terjadi pada Pak Surya akan bertahan? Apakah ia benar-benar merasa malu atas sikapnya yang dulu? Atau hanya mengubah dirinya demi menjaga citra di depan warga? Pada suatu hari, saat ia sedang duduk di depan rumah, Pak Surya datang menghampirinya. Wajahnya terlihat serius. Tanpa basa-basi, ia langsung berkata, "Pak Harun, saya ingin bicara." Pak Harun menatapnya, merasa sedikit terkejut. Ia tidak tahu apa yang harus diharapkan. Mungkin ini saatnya Pak Surya meminta maaf lebih dalam lagi. Atau mungkin ini saatnya Pak Surya memberi penjelasan lebih lanjut tentang perubahannya. Apa yang terjadi kemarin itu memang kesalahan saya. Pak Surya melanjutkan dengan suara pelan. Tapi saya juga ingin kamu tahu, saya bukan orang yang terbiasa diajarkan dengan cara seperti itu. Saya tahu saya harus berubah, dan saya ingin mengubah semuanya. Bukan hanya demi warga, tapi demi keluarga saya juga. Pak Harun mendengarkan dengan saksama, mencoba untuk mencerna setiap kata yang keluar dari mulut Pak Surya. Namun, di dalam hatinya, ia merasa bingung. Tidak mudah bagi Pak Harun untuk sepenuhnya mempercayai perubahan ini. Bahkan meskipun Pak Surya berbicara dengan rendah hati, ada sedikit keraguan dalam dirinya. "Pak Surya, perubahan itu bukan soal kata-kata," jawab Pak Harun dengan suara tenang. "Tapi soal tindakan. Kita bisa bicara apa saja. Tapi yang penting itu bagaimana kita berlaku. Kalau mau berubah, kita harus jujur, bukan cuma untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain." Pak Surya terdiam. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan Pak Harun memang benar. Selama ini ia hanya berbicara, tapi tidak pernah benar-benar memperbaiki sikapnya. Ia sering menganggap dirinya berhak melakukan apa saja, tanpa memikirkan dampaknya terhadap orang lain. Namun, Pak Surya tahu bahwa ia harus berusaha untuk membuktikan perubahannya. Ia berjanji kepada Pak Harun bahwa ia akan lebih terbuka dan memperbaiki sikapnya. Hari-hari berikutnya, perubahan mulai terasa. Tidak hanya di rumah Pak Surya, tetapi juga di seluruh Gang Melati. Warga mulai merasa lebih nyaman, lebih dihargai. Namun, meskipun semuanya tampak kembali normal, Pak Harun tetap merasa ada yang kurang. Suatu pagi, Pak Harun kembali pulang dari bengkel lebih pagi dari biasanya. Ketika melewati rumah Pak Surya, ia melihat Pak Surya sedang duduk di depan warung kopi, terlihat berpikir keras. Wajahnya tampak cemas, seakan ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Pak Harun mendekat, dan tanpa disadari, mereka berdua mulai berbicara. Pak Surya bercerita bahwa ia merasa semakin sulit menjaga perubahan yang ia buat. Ia merasa terjebak dalam kebiasaan lama yang sulit untuk dihilangkan, meskipun ia sudah berusaha keras.
Saya tahu apa yang saya lakukan dulu itu salah, kata Pak Surya dengan suara pelan. Tapi kadang, saya merasa dunia ini tidak adil. Semua orang sibuk mengatur saya, tapi tidak ada yang pernah mengerti bagaimana rasanya berusaha keras untuk bertahan hidup. Pak Harun terdiam. Ia mengerti apa yang dirasakan Pak Surya. Ia tahu betul betapa sulitnya mempertahankan sikap yang baik, apalagi jika dunia di sekitar kita seringkali memberi tekanan. Namun, ia juga tahu bahwa untuk hidup berdampingan dengan orang lain, kita harus bisa saling menghargai dan memahami. Saya tahu, Pak Surya, jawab Pak Harun dengan lembut. Tapi hidup itu tentang saling memberi dan menerima. Kalau kita ingin dihargai, kita juga harus belajar untuk menghargai orang lain. Pak Surya mengangguk perlahan. Ia tahu bahwa perjalanan untuk menjadi orang yang lebih baik tidak akan mudah. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ada harapan. Mungkin, hanya mungkin, ia bisa berubah. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya, dan untuk semua orang yang ada di sekitar Gang Melati. Namun, meskipun semuanya tampak membaik, Pak Harun tahu satu hal. Aroma tak terlupakan dari ikan busuk itu akan selalu ada, menjadi pengingat bahwa terkadang, untuk menciptakan perubahan, kita harus melewati jalan yang penuh tantangan. Tidak ada perubahan yang datang dengan mudah, tetapi jika kita bersungguh-sungguh, segala hal bisa diperbaiki. Setelah beberapa minggu berlalu, perubahan di Gang Melati mulai terlihat lebih jelas. Pak Surya, meskipun sebelumnya dikenal dengan sikap keras kepala dan egois, kini mulai lebih memperhatikan orang lain. Warga gang mulai melihat perubahan yang nyata, meskipun tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pak Surya masih sering terlihat duduk di warung kopi, tetapi kali ini ia tidak lagi membicarakan dirinya atau warung kopinya dengan penuh kebanggaan. Ia mulai mendengarkan lebih banyak, berbicara lebih sedikit. Hal ini cukup membuat warga terkejut, terutama mereka yang dulu merasa terpinggirkan oleh sikapnya. Namun, meskipun perubahan itu berlangsung, ada satu masalah besar yang tetap menggelayuti pikiran Pak Harun. Tidak, bukan karena bau ikan busuk yang telah menghilang, tetapi karena sebuah pertanyaan besar yang terus muncul di benaknya. Apakah perubahan ini akan bertahan? Pada suatu pagi yang cerah, ketika matahari baru saja muncul di balik bukit, Pak Harun duduk di teras rumahnya. Ia sedang memikirkan perubahan yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Suasana gang semakin rukun, motor-motor tidak lagi menghalangi jalan, dan warga mulai merasa lebih bebas. Bahkan, Pak Surya tidak segan-segan membantu warga lain yang membutuhkan pertolongan, seperti memperbaiki atap yang bocor atau membantu membawa barang berat. Pak Harun tahu bahwa perubahan itu penting. Tetapi ia juga tahu bahwa perubahan sejati tidak pernah datang dalam waktu singkat. Mungkin Pak Surya telah mengubah cara pandangnya, tetapi untuk benar-benar merubah sikapnya, dibutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Saat itu, Pak Surya mendekat. Wajahnya tampak serius. Namun kali ini, ada senyum kecil yang mengembang di bibirnya. Ia duduk di samping Pak Harun, dan setelah beberapa detik hening, ia memulai percakapan. Pak Harun, kata Pak Surya dengan suara pelan. Saya tahu, selama ini banyak yang saya buat salah. Mungkin saya terlalu egois, terlalu berpikir bahwa dunia ini berputar sekitar saya. Tapi, setelah apa yang terjadi, saya mulai mengerti. Saya sudah terlalu lama mengabaikan orang lain. Pak Harun mengangguk pelan, mendengarkan dengan seksama. Ia tahu betul bahwa kata-kata itu bukan sekadar formalitas, tetapi ada penyesalan yang tulus di baliknya. Apa yang sebenarnya kamu inginkan, Pak Surya? Tanya Pak Harun dengan suara lembut. Kamu sudah meminta maaf, sudah berubah, tapi kadang saya merasa ada sesuatu yang belum tuntas. Pak Surya terdiam sejenak, seolah memikirkan setiap kata yang akan diucapkannya. Lalu ia menjawab, saya ingin menjalani hidup ini dengan lebih baik. Saya ingin menjadi orang yang lebih peduli dengan orang lain, bukan hanya dengan diri saya sendiri. Saya ingin keluarga saya bangga, dan saya ingin warga di gang ini merasa nyaman. Pak Harun tersenyum. Itulah perubahan yang benar, Pak Surya. Tapi kamu harus ingat, perubahan itu bukan sesuatu yang bisa datang dengan cepat.
Terkadang, kita harus menghadapi masa lalu kita terlebih dahulu, dan itu yang sulit. Pak Surya menghela napas panjang. Saya tahu, Pak Harun. Dan itulah yang saya rasakan. Terkadang, saya merasa seperti tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua. Tapi saya ingin mencoba. Sekali lagi. Waktu terus berjalan, dan perubahan yang terjadi di Gang Melati menjadi semakin terlihat. Pak Surya mulai lebih terlibat dalam kegiatan warga. Ia membantu membersihkan jalan, mengadakan gotong royong untuk memperbaiki saluran air yang mampet, dan bahkan mengundang beberapa tetangganya untuk makan bersama. Semua ini terasa luar biasa, karena orang yang dulunya dianggap arogan dan egois, kini justru menjadi salah satu yang paling banyak membantu di gang itu. Namun, meskipun perubahan itu semakin terlihat, tidak semua orang di Gang Melati merasa yakin bahwa perubahan itu akan bertahan. Ada beberapa orang yang masih mengingat sikap buruk Pak Surya di masa lalu dan merasa tidak nyaman dengan sikapnya yang tiba-tiba ramah. Mereka khawatir, apakah ini hanya bersifat sementara, atau apakah ada motif tersembunyi di balik perubahan itu. Pak Harun, yang selama ini telah melihat semua perubahan itu, mulai merasakan bahwa meskipun Pak Surya telah berusaha keras untuk memperbaiki dirinya, ada satu hal yang sangat penting yang harus dihadapi, kepercayaan. Kepercayaan yang telah rusak selama bertahun-tahun tidak bisa diperbaiki hanya dalam hitungan bulan. Pak Surya harus membuktikan bahwa perubahan yang ia lakukan bukanlah kepura-puraan, atau hanya karena tekanan warga. Pada suatu hari, saat Pak Harun sedang duduk di depan rumahnya, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia menoleh, dan melihat Pak Surya berjalan menuju ke arahnya, membawa 2 cangkir kopi. Pak Harun, saya tahu ini mungkin aneh, tapi saya ingin mengundangmu ke rumah saya malam ini, kata Pak Surya sambil tersenyum. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua yang kamu ajarkan kepada saya. Pak Harun merasa terkejut. Kamu serius, Pak Surya? Tidak perlu repot-repot. Tidak, saya benar-benar ingin melakukannya, jawab Pak Surya dengan tegas. Saya tahu saya belum sepenuhnya berubah, dan saya masih banyak kekurangan. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa saya berterima kasih atas kesempatan kedua yang kamu berikan. Malam itu, Pak Harun pergi ke rumah Pak Surya. Di sana, ia disambut dengan hangat oleh Pak Surya dan keluarganya. Mereka makan bersama, berbicara tentang kehidupan, dan tertawa bersama. Ada kehangatan yang terasa berbeda dari sebelumnya. Pak Surya bukan lagi orang yang egois dan keras kepala. Ia kini menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar, yang saling peduli satu sama lain. Setelah makan malam selesai, Pak Surya menatap Pak Harun dengan serius. Pak Harun, saya tahu saya tidak akan bisa menghapus semua kesalahan saya di masa lalu. Tapi saya berjanji, saya akan terus berusaha menjadi lebih baik. Untuk keluarga saya, untuk warga gang, dan untuk diri saya sendiri. Pak Harun tersenyum, merasa puas. Saya tahu, Pak Surya, itu sudah cukup. Perubahan bukanlah hal yang mudah, tapi kamu sudah memulainya. Dan itu sudah lebih dari cukup.